Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di setiap langkah-langkah kehidupan yang kita pilih, kita putuskan, kita tetapkan dan kita tempuh, di setiap helaan dan hembusan nafas yang kita tarik dan kita lepaskan, marilah selalu kita iringi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari mempersembahkan puja, puji dan rasa syukur kita kehadiratnya atas limpahan nikmat yang tidak terkira kepada kita. Hadir kita bersama-sama di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawawi, Sumatera Barat ini juga adalah merupakan sebagian di antara karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari pula kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, contoh dan teladan bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang kami muliakan, sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh panitia semarak dan syiar Ramadan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawawi ini, judul kita dalam pengajian ini adalah puasa sebagai sarana menumbuhkan sikap toleransi. Hadirin yang berbahagia, dari kalimat yang telah kami narasikan tadi, setidaknya ada 3 kata kunci yang rasanya akan kita jelaskan dan kita diskusikan bersama-sama. Pertama adalah kata puasa, yang kedua adalah kata toleransi, dan di tengah-tengahnya antara puasa dan toleransi itu ada kata-kata perbedaan. Puasa, perbedaan, toleransi. Sebelum kita melanjutkan kaji kita malam ini, kita coba ketengahkan sekitar 2 ayat yang kita jadikan sebagai sandaran ceramah kita malam ini. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dasar di antara demikian banyak ayat bagi kita untuk menaikkan ibadah puasa di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menjadikan kamu itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami juga telah menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu semua saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah tarawih yang kami hormati, bagi kita menunaikan ibadah puasa adalah sebuah peluang yang sangat istimewa dan khusus Allah berikan kepada kita. Karena selama di bulan Ramadan ini, di samping kita menahan haus dan lapar, menahan hawa nafsu, banyak ibadah yang bisa kita lakukan dan itu sudah dijanjikan pahalanya akan lebih berlipat ganda dibandingkan ketika kita melakukan puasa dan berbagai macam amal ibadah di luar bulan Ramadan. Demikian istimewanya puasa ini sehingga Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Allah tegaskan, puasa itu untukku dan aku khusus akan memberi balasan kepada hambaku yang melaksanakan puasa. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang menunaikan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keharapan untuk mendapatkan ampunan, Allah akan memberikan keampunan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, ibadah puasa di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Belum tentu saat ini kita akan bisa full penuh selama bulan Ramadan menunaikan ibadah-ibadah. Bisa jadi tidak sampai setengah Ramadan janji kita dengan Allah telah tiba. Atau bisa jadi kita bisa penuh bulan Ramadan kali ini. Belum tentu di bulan Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan itu. Karena itu
Allah hamparkan kepada kita Ramadan ini seluas-luasnya untuk berbuat baik, beribadah, menempa diri dan sebagainya, jangan kita sia-siakan. Ini berpuasa. Dengan berpuasa akan berdampak kepada kita. Berpuasa yang sepenuh hati, yang sesungguh-sungguhnya imanan wahtisaban tadi, maka itu adalah puasa yang best practice istilahnya. Puasa yang menjadi teladan bagi orang-orang lain untuk mempelajari puasa imanan wahtisaban kita, best practice kita itu. Inilah puasa yang disebut dengan puasa berdampak. Akan ada perubahan antara sebelum dan setelah kita menunaikan puasa di bulan Ramadan ini. Perubahan ke arah yang lebih baik. Sebelum berpuasa barangkali kita kurang empati kita kepada sesama. Sulit untuk menggugah rasa kita untuk peduli kepada sesama. Agak berat rasanya kita untuk memberikan sebuah perhatian dan bantuan kepada teman-teman dan saudara, sahabat, keluarga kita ataupun orang lain yang membutuhkan. Agak rumit bagi kita untuk mengeluarkan uang sekedar membantu orang-orang yang sedang ditimpa bencana, penyakit, musibah dan lain sebagainya. Namun setelah kita menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di Ramadan ini, ada perubahan. Empati kita itu semakin tinggi levelnya. Sebelumnya agak susah kita tergugah membantu sesama teman dan orang yang butuh. Setelah puasa, mudah sekali bagi kita untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita wakafkan dan sebagainya. Kalau sebelum puasa ini ketika datang petugas panitia masjid membawakan kardus, kotak sumbangan, katidiang dan sebagainya, kita buka dompet, kita pilih-pilih dulu. Mulai dari yang warna merah disisihkan, ada warna ungu disisihkan, ada warna 20 ataupun 10.000 disisihkan, ada 5.000 disisihkan, ketemulah akhirnya 2.000. 2.000 ini dipilih pula yang sudah remuk, yang sudah lusuh dan kusam, baru itu diberikan. Namun setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan ini, ketika hal itu datang pula ke hadapan kita, tidak melihat lagi warna uang, tidak melihat lagi apakah ini kertasnya masih tegang atau sudah lusuh dan kumuh, atau uang dengan nominal angka besar atau uang receh. Itulah yang imanan wahtisaban tadi. Dipupuk rasa empati kita, puasanya berdampak kepada semakin tingginya nilai kepedulian kita kepada sesama. Puasa berdampak juga adalah semakin menebalnya rasa kesabaran di dada dan kepala kita. Sabar antara sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan itu sangat berbeda. Perbedaannya ke arah yang positif. Sebelum Ramadan mudah terpancing emosi kita, rasa marah kita, atau rasa gugup kita, atau rasa panik kita. Setelah Ramadan berubah. Tidak gampang tersinggung, tidak gampang panik, tidak gampang marah, tidak gampang terpancing emosi kita. Kenapa? Selama Ramadan kita dididik untuk sabar.
Bukan sabar menahan haus dan lapar saja, menahan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita, itu kita tahan dulu. Puasa berdampak yang ketiga adalah semakin lapang dada dan pikiran kita menghadapi perbedaan. Ini kata kunci yang kedua tadi, perbedaan. Hadirin jamaah yang kami muliakan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda warna kulit, berbeda bangsa, suku, ras, marga, kaum, berbeda bahasa, berbeda karakter. Karakter orang Indonesia secara umum berbeda dengan karakter orang Arab secara umum, berbeda dengan karakter orang Eropa secara umum, berbeda dengan karakter orang Afrika, orang Australia, orang Amerika secara umum, berbeda. Jangankan itu, karakter orang Minang dengan orang Batak berbeda. Kalau orang Batak dia suka tembak langsung tanpa basa-basi, langsung to the point. Kalau kita orang Minang disiasati dulu, dilihat angin dulu kemana arahnya dan sebagainya. Karakter orang Jawa juga berbeda, karakter orang Papua juga berbeda. Jangankan itu, karakter orang Padang dengan orang Solo berbeda, karakter orang Bukit Tinggi Agam berbeda dengan karakter orang Pariaman dan sebagainya. Jangankan itu, bahkan agama pun berbeda. Karena itulah Allah di dalam surah Al-Hujurat tadi ayat 13 mengatakan itu. Kita diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan berbeda. Kita diciptakan pula berbangsa dan bersuku berbeda. Ini hanya pelambang bangsa dan suku ini. Berbeda pula dari sisi pendidikan, wawasan, latar belakang keluarga dan sebagainya. Namun itu dikunci li ta'arafu, agar kita masing-masing saling mengenal. Saling mengenal ini adalah makna dasar. Lebih tinggi dari itu adalah untuk saling memahami, saling mengerti, saling menerima perbedaan-perbedaan itu. Untuk bisa memahami perbedaan itu dibutuhkan sebuah sikap. Dalam bahasa kita disebut dengan toleransi. Di dalam bahasa Islam disebut dengan tasamuh. Tasamuh asal katanya samaha, lapang dada, mau menerima kondisi yang berbeda. Artinya sikap tasamuh itu adalah sebuah praktek di dalam kehidupan di mana kita mau menerima perbedaan, menghargainya, dan tidak untuk dijadikan sebuah pertentangan. Secara internal kita di dalam agama Islam itu berbeda, hadirin. Dari sudut fikih dan usul fikih malahan terpecah kepada beberapa mazhab. Ada mazhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Ada mazhab Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah. Ada mazhab Malikiyah, pengikut Imam Malik. Dan ada mazhab Hanabilah, pengikut Imam Hambali. Dan masih ada mazhab-mazhab kecil lainnya. Dan masing-masingnya punya perbedaan karena berbeda di dalam menginterpretasikan dan menafsirkan beberapa atau sebagian ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang berdampak kepada berbeda pula dalam pengambilan hukumnya. Ada yang menghitung haid itu dengan quru, itu memaknainya dengan haid atau suci.
Ada yang memaknai bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak, sehingga ada yang bismillahnya dijaharkan, ada yang disirkan. Kita saja di dalam menyikapi Ramadan ini kadang-kadang berbeda dalam penentuan awal bulan Ramadan. Tetap satu Ramadan, tapi tanggal dan hari Masehinya berbeda. Salat tarawih saja kadang-kadang kita juga berbeda. Dalam bilangan rakaatnya ada yang 8, ada yang 20. Totalnya ada yang 23 dan ada yang 11 dengan witir. Subuhnya juga ada yang berbeda. Ada yang membaca doa kunut dan ada yang tidak membaca kunut. Namun ternyata kita sesama umat Islam ini memiliki sikap tasamuh yang demikian tinggi, sikap toleransi yang demikian hebat, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak kita jadikan sebuah perpecahan, apalagi saling mentaifkan atau saling membid'ahkan atau bahkan saling mengkafirkan. Sangat-sangat sedikit orang yang terjerumus kepada sikap yang mengangkat perbedaan itu untuk perpecahan. Mayoritas kita umat Islam menganggap perbedaan itu adalah sebuah hal yang lumrah. Artinya keberagaman atau perbedaan itu dianggap sebagai sebuah sunnatullah. Memang takdir Allah seperti itu. Kalau Allah ingin kita ini satu saja, maka Allah akan ciptakan kita ini satu. Semuanya menjadi orang beriman, tapi ternyata kan tidak. Nah, sikap-sikap yang berbeda dan beragam ini akan mudah kita hadapi kalau kita memiliki semangat toleransi ataupun semangat tasamuh tadi. Semangat toleransi ini akan bisa kita peroleh dengan melaksanakan ibadah puasa yang mendidik, membimbing kita untuk sabar, untuk semakin sadar, untuk menimbulkan dan menumbuhkan empati, rasa peduli kepada sesama. Dan terakhir, berdampak puasa ini adalah juga dalam rangka peningkatan spiritual kita. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk memperbanyak ibadah. Tidak saja salat 5 waktu dengan sunnah qabliyah dan ba'diyahnya, tapi kita juga dididik untuk memperbanyak salat sunat, tarawih, witir. Diajak untuk semakin banyak menggencarkan sedekah, semakin banyak mentilawahkan Al-Quran, semakin banyak membaca dan mengajarkan kandungan Al-Quran, semakin banyak berdiskusi, melakukan majelis taklim, wirid, pengajian dan sebagainya. Tentunya ini semua akan berdampak setelah kita tuntas menunaikan ibadah puasa ini nanti, sehingga ada perbedaan yang bisa kita dapatkan, dan itulah yang rahmah yang Allah janjikan melalui hadis Rasulullah SAW. Terakhir, jamaah yang kami muliakan, orang yang masa sekarang lebih buruk dibandingkan masa sebelum, itu adalah orang-orang yang mendapat laknat. Orang yang sebelum Ramadan dengan nanti setelah Ramadan lebih jelek amal ibadah, karakter, empati dan sebagainya, itu adalah orang yang mendapat laknat. Orang yang sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan sama saja nilainya, tidak ada perubahan, itu adalah orang yang merugi. Orang yang beruntung adalah orang yang masa sekarangnya lebih baik dari masa sebelumnya. Orang yang kualitas ibadah, kualitas sosial, kualitas empati dan kepedulian serta kesadaran dirinya lebih bagus nanti setelah Ramadan dibandingkan sebelum Ramadan. Itulah kelompok orang-orang yang beruntung. Tentunya kita semua ingin dimasukkan kepada golongan orang-orang yang beruntung ini. Inilah dia, dengan menunaikan puasa
secara sesungguh-sungguhnya, maka akan tumbuhlah sikap-sikap tasamuh atau toleransi kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Banyak maaf atas kekurangan, mohon maklum atas kealpaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.